Baik. Ada yang tahu teknologi informasi itu apa? Tahu? Tahu? Semuanya pasti sudah sangat familiar dengan teknologi informasi. Gadget teman-teman teknologi informasi enggak? Iya, Bu. Internet teknologi informasi enggak? Iya, Bu. Komputer? Iya, Bu. Mobil? Gimana? Transportasi. Nah. Perkembangan teknologi informasi telah mengubah hampir semua bidang kehidupan kita, terutama di bidang kesehatan. Nah, dalam pelayanan kebidanan, teknologi informasi itu tidak hanya menjadi alat bantu pencatatan nantinya, tetapi juga sarana komunikasi, pendidikan, serta pengambilan keputusan klinis. Nah, penggunaan teknologi informasi dalam kebidanan terbukti dapat meningkatkan mutu pelayanan ibu dan anak, mempercepat deteksi dini komplikasi, mempermudah koordinasi rujukan antar fasilitas kesehatan, karena di sini tadi sarana komunikasinya sudah cepat. Dengan adanya teknologi informasi, jadi rujukannya juga sudah cepat. Memperluas akses layanan di daerah terpencil melalui telemedicine. Nah, konsep dasarnya di sini nanti kita akan belajar tentang pencatatan data ibu hamil, bersalin, nipas, bayi dan balita. Sebenarnya pencatatan ini banyak dilakukan tidak hanya pada ibu hamil, tidak hanya ketika bersalin, tapi karena kita bidan, kita fokusnya di pencatatan ibu hamil, bersalin, nipas, bayi dan balita. Pemantauan tumbuh kembang anak, edukasi kesehatan reproduksi, konsultasi rujukan dengan dokter spesialis, dan pemanfaatan data besar atau big data untuk penelitian kebidanan. Ruang lingkupnya ada, kalau teman-teman pernah ke puskesmas, ada rekam medik di meja pendaftaran itu termasuk teknologi informasi. Namanya rekam medis elektronik atau bahasa Inggrisnya electronic medical record. Nah, ini fungsinya adalah penyimpanan riwayat kehamilan, persalinan, nipas, dan imunisasi. Jadi ketika teman-teman mau melihat lagi daftar-daftar yang hamil, daftar-daftar yang bersalin, nipas, itu bisa kita lihat melalui RME ini atau rekam mediknya. Nah, meminimalisir kehilangan data pasien. Kalau dulu kan masih manual, masih dicatat, ditulis di kertas. Kalau sekarang dia sudah pakai komputer, langsung diinput di komputer siapa yang hadir, siapa yang ke puskesmas saat itu. Jadi kalau kita mau melihat data pasien, tinggal kita buka rekam mediknya saja. Itulah salah satu contoh perkembangan teknologi informasi saat ini. Yang kedua, ada sistem informasi kesehatan. Nah, kalau teman-teman nanti bekerja di pelayanan kesehatan, di bagian SIK-nya atau sistem informasi kesehatannya, tugas teman-teman itu nanti men-input data-data ibu dan anak. Karena teman-teman bidan, jadi nanti di SIK ini di-inputlah data-data ibu, data-data anak, data-data panjang badan, tinggi badan di SIK ini. Contoh aplikasinya adalah aplikasi KIA atau di Dinas Kesehatan ini nama aplikasinya adalah EPPGBM, Elektronik Pencatatan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat. Kalau teman-teman nanti turun ke lapangan mengukur panjang badan, tinggi badan, itu diinputnya di EPPGBM ini. Nah, kalau teman-teman mau melihat anak yang stunting, gizi buruk, gizi baik, atau gizi normal, itu dilihat di EPPGBM ini. Bagaimana kabupaten menentukan jumlah anak yang gizinya baik, itu dilihat dari EPPGBM. Bagaimana kabupaten menentukan anak-anak ataupun ibu hamil yang mempunyai status gizi buruk, itu dari EPPGBM. Nah, jadi di EPPGBM ini, di situ tidak hanya anak-anak, tapi juga ibu hamil, remaja, catin, itu juga diinput di EPPGBM. Nah, ada digunakan untuk pelaporan rutin dari bidan ke Dinas Kesehatan. Karena nanti bidan yang melakukan di lapangan, diinput mereka lah, ada namanya aplikasi EPPGM, diinput nanti Dinas Kesehatan yang menyimpulkan data-data di EPPGBM ini. Yang ketiga, ada aplikasi telemedicine dan telekonsultasi. Nah, ini bidan dapat berkonsultasi dengan dokter spesialis obgyn dari jarak jauh. Nah, membantu daerah dengan keterbatasan tenaga spesialis.
Selanjutnya ada Mobile Heart. Ini aplikasi untuk ibu hamil, untuk reminder ANC-nya, untuk mengingatkan ataupun mengedukasi ibu hamilnya tentang KB, imunisasi anak. Contohnya Halodoc, Sehatpedia, Klik Dokter. Itu aplikasi-aplikasi yang sudah berkembang saat ini untuk mempermudah ibu hamil, mengingatkan ibu hamil tentang antenatal care-nya. Nah, saat ini sedang diteliti kalau KB itu kan kalau pada perempuan ada KB pil, ada KB suntik, ada juga tubektomi. Kalau pada laki-laki hanya ada 2, ada vasektomi sama kondom. Nah, saat ini sedang diteliti, sudah uji klinis sebenarnya, tinggal pengaplikasian di lapangan, sudah ada pil untuk laki-laki. Jadi nanti diminta ataupun disarankan laki-laki itu bukan hanya perempuannya aja nanti yang meminum pil KB, tapi juga laki-lakinya. Makanya saat ini masih uji klinis, mudah-mudahan akhir tahun sudah rilis di lapangan. Jadi nanti laki-lakinya sudah bisa mengkonsumsi KB dalam bentuk pil, tidak hanya perempuannya saja. Karena banyak sekarang perempuan yang mengeluh, kenapa perempuannya aja yang minum pil? Karena kan banyak dampaknya ketika perempuan banyak minum pil. Itu bisa gemuk atau dia masa suburnya. Ya, makanya banyak perempuan yang mengeluhkan itu dibuatlah ataupun diuji klinis lah untuk laki-laki. Nah, ada e-learning dan teleedukasi. Bidan dapat memberikan penyuluhan online kepada ibu hamil dan keluarga. Ada alat digital dan wearable device. Ini contohnya Fetal Doppler Portable, ini CTG digital dan smartwatch kesehatan. Jam tangan teman-teman sekarang kan ada nih yang bisa mengukur berapa kalori yang habis dalam satu hari, berapa gerak langkah kaki kita yang kita gunakan dalam satu hari. Itu juga termasuk teknologi informasi. Teknologi informasi untuk kesehatan, untuk melihat berapa kalori yang kita keluarkan dalam satu hari. Nah, artificial intelligence atau AI dan big data ini juga teknologi informasi saat ini yang sangat banyak kita gunakan, terutama teman-teman yang sedang menyusun tugas misalnya, itu kita bisa memakai AI untuk membantu kita. Nah, analisis data kesehatan ibu anak untuk prediksi komplikasi dan membantu perencanaan program kesehatan ibu. Ini adalah ruang lingkup dari teknologi informasi di kesehatan. Nah, apa sih manfaatnya? Kenapa kita menggunakan teknologi informasi? Yang pertama, bagi bidan itu sendiri memudahkan dokumentasi pasien. Nah, handphone teman-teman yang sudah memakai kamera itu juga termasuk teknologi informasi. Nah, mempermudah bidan mendokumentasikan pasiennya, membantu diagnosis melalui decision support system, dan mempercepat rujukan dan komunikasi antar pasien kes. Jadi kalau dulu sistem rujukan ini kan sangat susah ya, surat gitu. Tapi kalau sekarang tinggal telepon, ini ada pasien nih, bisa nggak dirujuk, tinggal begituan. Itu termasuk teknologi informasi. Yang kedua, bagi pasien atau ibu dan anak, itu dapat mendapat edukasi kesehatan berbasis aplikasi. Jadi ibunya kalau sudah punya HP, tinggal diedukasi melalui handphone, itu sudah memudahkan si bidan untuk mengedukasi pasiennya melalui teknologi informasi yaitu handphone. Yang kedua, mempermudah akses layanan kesehatan tanpa harus datang langsung. Teman-teman juga mungkin sudah sering menggunakan media teknologi informasi. Misalnya kalau kita jauh nih dengan dokternya, kita tinggal telepon dokternya, itu juga termasuk teknologi informasi. Monitoring kehamilan lebih terkontrol. Nah, bagi pemerintah itu sendiri, data kesehatan terintegrasi untuk pembuat kebijakan dan mendukung program nasional. Juga mempermudah pemerintah meminimalisir kehilangan data yang ada di desa ataupun di kabupaten. Nah, ini manfaatnya. Selain itu, manfaatnya adalah efisiensi dan akurasi. Nah, efisiensi ini adalah pengurangan waktu. Mengurangi waktu pencatatan manual
hingga 50%. Kalau dulu kita lihat di pelayanan kesehatan, di lemari-lemari itu kebanyakan kertas gitu. Kalau sekarang sudah sangat meminimalisir penggunaan kertas. Nah, analisis data otomatis untuk deteksi dini preeklamsia ataupun anemia. Karena aplikasi-aplikasi yang diciptakan itu bisa langsung menyimpulkan apakah misalnya ibu hamil ini anemia atau ibu hamil ini mengalami preeklamsia, itu bisa dianalisis langsung oleh aplikasi-aplikasi yang diciptakan sekarang. Yang kedua adalah aksesibilitas dan pemerataan. Aksesibilitas ini memperluas layanan ke daerah pedesaan melalui telemedicine, mengurangi disparitas urban rural di Indonesia. Edukasi digital ini untuk ibu hamil seperti reminder vaksinasi atau kelas virtual persiapan persalinan. Jadi teman-teman nanti ketika mau melahirkan tidak perlu lagi ke tempat untuk, biasanya kan ada tempat-tempat khusus untuk melahirkan struktur. Walaupun internet sudah banyak, tapi masih ada beberapa desa yang di daerahnya itu tidak masuk internet. Salah satu desa di kecamatan saya, itu desa Batahan namanya, itu belum masuk internet. Bahkan listrik juga dulu itu masih menggunakan tenaga air. Nah, jadi tantangan yang pertama itu adalah belum meratanya infrastruktur di daerah kita. Yang kedua, rendahnya literasi digital bidan dan pasien. Literasi ini tahu kan artinya? Belajar, membaca, menulis, itu artinya literasi. Nah, masih rendahnya literasi digital di bidan dan pasien. Yang ketiga ini biaya implementasinya sistem cukup tinggi. Karena sistem informasi, teknologi informasi ada yang murah, ada yang mahal, jadi dia bervariasi harganya. Isu keamanan dan kerahasiaan data pasien. Resistensi terhadap perubahan dari sistem manual ke digital. Masih banyak bidan-bidan ataupun tenaga kesehatan yang belum terbiasa menggunakan teknologi informasi. Masih banyak yang nyaman dengan manual. Nah, contoh penerapan di Indonesia. Ada yang pertama sistem EPPGBM, pelaporan gizi balita secara digital. Nanti kalau teman-teman jadi bidan desa, salah satu tugas teman-teman yang pertama itu adalah sistem EPPGBM-nya. Nah, teman-teman nanti ke lapangan, teman-teman mengukur anak, melihat tinggi badan anak, menimbang anak, teman-teman lapor ke EPPGBM. Ini nanti tugas bidan desa. Yang kedua adalah aplikasi KIA ataupun kesehatan ibu dan anak, pencatatan data ibu hamil dan bayi. Ada Sehatpedia dari Kementerian Kesehatan, ini telekonsultasi resmi. Ada Satu Sehat, nanti kalau teman-teman daftar Nusantara Sehat, tahu Nusantara Sehat? Tidak tahu? Itu dikhususkan untuk tenaga kesehatan, baik bidan, ilmu kesehatan masyarakat, perawat, dokter. Itu yang boleh mendaftar Nusantara Sehat itu hanya tenaga kesehatan. Nanti kalau teman-teman daftar Nusantara Sehat, masuknya di Satu Sehat. Nah, sering-seringlah nanti kalau misalnya teman-teman sudah tamat, mau mengabdi di daerah terpencil atau sangat terpencil, itu daftar di Nusantara Sehat namanya. Itu produknya Kementerian Kesehatan, dia ada yang daftarnya di Satu Sehat, nanti teman-teman ditempatkan di daerah terpencil ataupun sangat terpencil. Nah, selanjutnya adalah aplikasi Posyandu Digital untuk pencatatan tumbuh kembang anak. Ini contoh penerapan teknologi informasi untuk kita tenaga kesehatan di Indonesia. Nah, peran bidan itu apa? Peran bidan itu menguasai aplikasi rekam medik elektronik. Nah, sebenarnya sangat gampang ya untuk menggunakan rekam medik elektronik. Nanti ada aplikasinya, teman-teman tinggal login, tinggal isi datanya, lalu di-input datanya, nanti direkap, teman-teman lapor ke atasan teman-teman. Gitu nanti sistemnya di puskesmas. Biasanya di puskesmas kalau rekam medik elektronik. Dan pelaporan kesehatan. Lalu memberikan edukasi kepada ibu hamil melalui media digital. Nah, melalui media digital ini termasuk media sosial teman-teman, Instagram, Twitter, Facebook, itu juga media digital yang bisa teman-teman manfaatkan untuk edukasi, baik itu untuk ibu hamil, ibu menyusui, ataupun yang memiliki balita. Menggunakan telekonsultasi untuk kasus rujukan.
mengintegrasikan data pelayanan ke sistem kesehatan nasional, berpartisipasi dalam pengembangan inovasi digital kesehatan. Kalau teman-teman punya ide untuk digital kesehatan, bisa nih dibuat proposal ataupun dibuat artikelnya, nanti teman-teman submit di jurnal terakreditasi. Biasanya kalau di teknologinya itu bagus, itu teman-teman pasti dilirik sama dunia kesehatan. Ada satu kemarin kalau saya nggak salah, saya baca berita anak SMA itu menghasilkan teknologi informasi terkait dengan kasus MBG. Tahu kan kasus MBG? Keracunan massal. Nah, anak SMA itu menciptakan satu alat yang bisa mendeteksi keracunan. Itu masih SMA loh. Nah, etika dan aspek legal teknologi informasi dalam kebidanan. Nah, walaupun kita menggunakan teknologi informasi untuk pasien nantinya, tetap kita harus menggunakan informed consent. Termasuk ketika teman-teman nanti penelitian, di awal penelitian teman-teman wajib menggunakan informed consent untuk pasiennya ataupun untuk respondennya. Nah, regulasinya ini di Permenkes, Peraturan Menteri Kesehatan nomor 24 tahun 2022 tentang rekam medis elektronik. Ini masa depannya, dengan adanya teknologi informasi ini diharapkan penggunaan big data untuk prediksi epidemiologi kehamilan ini menurun. Misalnya ada kasus diabetes gestasional. Diabetes gestasional kita sudah belajar di gizi kemarin. Nah, yang kedua diharapkan adanya inovasi. Inovasi ini untuk simulasi persalinan dalam pelatihan bidan dan VR atau virtual reality untuk edukasi pasien. Yang ketiga itu diharapkan untuk merekomendasi teknologi informasi ini dengan SDGs. SDGs ini, Sustainable Development Goals, ini adalah salah satu tujuan dari pemerintahan kita yang akan dicapai di tahun 2030. Kalau sekarang maternal mortality rate ini, angka kematian ibu ini masih di atas 100/100.000. Diharapkan dengan teknologi informasi ini akan menjadi di bawah 70. Nah, yang selanjutnya adalah peran bidan menjadi digital midwife yang mahir menggunakan teknologi informasi untuk evidence based practice. Nah, kesimpulannya adalah teknologi informasi ini merupakan bagian penting dalam pelayanan kebidanan modern. Penguasaan teknologi informasi oleh bidan akan meningkatkan mutu pelayanan, efisiensi kerja, serta mendukung pencapaian target kesehatan nasional, terutama dalam menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Saya belakangi ya, soalnya di sini ininya. Baik, ada 4 tugas kelompok. Seperti janji saya semalam, semua akan maju. Ini ada 4 tugas kelompoknya, silakan teman-teman bentuk menjadi 4 kelompok. Nanti tugas kelompok yang pertama, keempat kelompok ini akan berbeda tugasnya. Tugas kelompok yang pertama, dia ini memilih salah satu aplikasi ataupun teknologi digital di bidang kesehatan, seperti Halodoc, Sehatpedia. Nah, tuliskan secara singkat nama aplikasi atau teknologinya, tujuan penggunaan aplikasi tersebut apa, manfaatnya bagi bidan dan bagi ibu hamil apa, dan satu kelemahan atau tantangan dari aplikasi tersebut. Itu tugas kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua, sejauh mana Anda sebagai bidan merasa siap menggunakan teknologi informasi dalam praktek kebidanan? Karena menggunakan teknologi informasi ini juga butuh ilmu, tidak sembarangan gitu. Jadi yang kedua, ada apa hal yang perlu Anda pelajari agar lebih siap menghadapi era digital kesehatan. Karena nanti semuanya akan memakai robotik. Bahkan mungkin tenaga kita manusia juga akan diminimalisir dengan adanya robotik. Makanya di sini apa hal yang perlu kita pelajari agar siap menghadapi era digital kesehatan. Yang ketiga adalah menurut Anda bagaimana
teknologi bisa membantu menurunkan angka kematian ibu. Selanjutnya, tugas kelompok 3. Bayangkan Anda seorang bidan di desa terpencil. Rancang ide aplikasi digital sederhana yang bisa membantu pekerjaan Anda. Nama aplikasinya apa, tujuannya apa, 3 fitur utamanya apa. Fitur tahu kan? Fitur tahu, semuanya pasti tahu fitur. Ada yang belum tahu fitur itu apa? Fitur, kalau di WA ada fitur telepon, ada fitur status atau story, itu namanya fitur. Nah, di aplikasi juga nanti kalau misalnya di EPPGBM nanti ada tuh fitur untuk balita apa, fitur untuk ibu hamil apa gitu. Itu ada bagian-bagiannya. Nah, dampak positif bagi ibu dan bayinya apa? Ini untuk kelompok 3. Kelompok 4, seorang bidan membagikan foto pasien ibu hamil di grup WA internal tanpa izin dengan tujuan edukasi. Apakah tindakan tersebut etis? Apa risiko yang mungkin terjadi dan bagaimana cara yang benar jika ingin menggunakan data pasien tersebut? Baik, silakan dibentuk kelompoknya. – 15 orang aja satu kelompok. 20? Sepertinya nggak nyampe 80 ini.